Dan sekarang emang orang kalau denger Cimol tuh lebih lengket, mungkin karena jadi identik sama cimol, cilor, cilok gitu kali ya. Latar belakangnya seorang Capricorn. Kalau main game dari kecil, Dari kecil. didikan papa. Ada sampai di satu titik orang tua tuh sampai mengeluarkan kata-kata mutiara gitu. Kata mutiara tuh kayak Cindy, kamu ini mau jadi apa? Kamu tuh udah kayak gitu kan. Terus Mobile Legend. Mobile Legend. Mobile Legend. Ranknya apa sih? Ranknya Glory. Glory. Sampai Immortal. Bisa deh kayaknya push Immortal. Karakter favoritnya ini Banteng. Banteng. Kalau sebutin warnanya ntar aneh politik. Jadi mending Banteng. Oke. Halo Sahabat Tech, balik lagi di podcast Tech Talk. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial karena ya gimana ya? Kayaknya kan dari kemarin Tech Talk itu kan ngundangnya cowok lagi, ceweknya kan dikit. Nah, sekarang kita bakal mengundang seorang gamers. Dan bukan cuma gamers aja loh. Prestasi di luar gamingnya itu sangat-sangat mengagumkan. Nah, kalau gitu kita langsung aja ya perkenalkan tamu kita hari ini, Mbak Cindy Monica. Halo. Halo, selamat datang di Tech Talk. Salam kenal. Kalau misalnya nih sahabat Tech yang belum tahu, gue manggilnya apa nih? Cindy apa Monica nih enaknya nih? Cimon. Cimon. Iya, Cimon. Oke. Cimon ini adalah salah satu gamer dan streamer cewek di Indonesia yang skillnya tuh gue bilang bisa imba banget deh gitu. Soalnya kan udah lama juga ya main game ya kalau nggak salah ya. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih ya, nggak ada salahnya kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol dikit tentang latar belakangnya Mbak Cimon. Nah, Mbak Cimon boleh diceritain sedikit nggak latar belakang Mbak Cimon gitu loh? Namanya Cindy Monica, makanya dipanggilnya Cimon disingkat. Karena banyak banget nama Cindy di dunia ini jadi pasaran. Dan sekarang emang orang kalau denger Cimon tuh lebih lengket. Mungkin karena jadi identik sama cimol, cilor, cilok gitu kali ya. Latar belakangnya seorang Capricorn yang hard worker dan perfeksionis, anjas. Tapi di luar itu semua aku lagi menjadi seorang dokter internship di salah satu rumah sakit daerah sini, tapi lagi di puskesmas. Sih. Nah, udah berapa lama Mbak? Di puskesmas baru banget masuk, harus 6 bulan dulu, baru nanti lanjut di rumah sakit 6 bulan lagi. Udah ambil spesialis belum sih? Kan kalau dokter itu kan ada, biasanya kan abis lulus itu kan ada spesialisasi gitu. Harus dokter umum dulu, baru nanti spesialisnya belakangan. Harus tamat dulu umumnya. Oke, terus kalau misalnya ini udah ada bayangan belum? Udah mau ngambil spesialisasi di mana? Misalnya di ibu dan anak kah? Atau misalnya di objin kah? Atau apa gitu? Kayaknya sih pertama kalau perempuan lebih ke kulit ya. Ke kulit, tapi tertarik juga sama internis atau penyakit dalam. Jadi kayaknya kebayang dua itu sih saat ini. Oke, tapi kemarin gue sempat baca-baca ya, Mbak Cimon itu selain jadi gamer dan dokter itu pernah ikut pemilihan Miss Indonesia 2019 ya? Iya. Bisa diceritain nggak sedikit tuh Mbak, gimana prosesnya? Kok tiba-tiba yang seorang calon dokter dan gamer tuh tertarik buat masuk ke dunia Miss Indonesia gitu? Sebenarnya sih aku nggak gitu tertarik sama dunia pageant sampai mama tuh dulu emang dari dulu pengen anaknya tuh ikut seperti itu. Jadi aku inget, cita-cita mama nih ikut, tapi karena nggak tercapai, akhirnya berharap anaknya bisa ikut. Terus, oh ya udah aku pegang aja itu, mau deh coba, siapa tahu bisa wujudin. Tapi dari awal mulai mama nggak pernah kayak nekan atau kasih ambisi kamu harus menang. Yang penting coba aja, siapa tahu dari sana bisa memberikan citra baik untuk Cindy juga. Akhirnya itu audisi hari terakhir, aku cuma lewat di depan kebun jeruk itu, dan kebetulan lagi dandan aja habis ada kerjaan. Salahnya sih, aku lupa bawa heels yang ternyata ada heels di belakang mobil aku nggak ngerti itu kayaknya rencana Tuhan aja gitu, semua ada, lagi dandan, heels juga ada. Cuman otak aku tuh kosong, kayak bener-bener nggak mempersiapkan apapun, tapi pengen coba aja nekat gitu. Sampai di sana, ternyata langsung ke tahap wawancara sama tes tulis. Langsung tuh? Ekspres berarti kayaknya? Iya, jadi bingung banget, kirain datang tuh hanya formulir, ternyata memang alurnya harus wawancara sama tes tulis. Tes tulis dulu,
memakai bekal selama SMA, karena itu Mhm. pengetahuan umum. Untuk yang biologi atau IPA-nya karena di kedokteran belajar, Mhm. coba. Pas wawancara itu hanya bekal, jujur itu didikan orang tua semua sih. Jadi pas masuk lebih dinilai secara, etika, akhlak, Mhm. karena kan memang memberikan citra putri ya Iya. atau Miss. Jadi bekalnya itu dan ya alhamdulillah puji Tuhan, syukurlah kayaknya emang rezeki sih. Karena jujur bagi aku semua yang di luar nalar tuh pemberian Tuhan, dan aku rasa kemarin itu pemberian Tuhan sih. Sebelum ikut Miss Indonesia itu Mhm. sebenarnya lu udah mulai streaming atau kayak ngerekam terus, Mhm. ngupload ke YouTube atau Mhm. channel lainnya nggak gitu? Udah, jadi memang pas di Miss Indonesia pun ditanyain, Oke. kayak, "Lo tuh ngapain sih di YouTube?" Oh Heeh. ternyata ada streaming, ada main game gitu. Kalau Mhm. ditanya sejak kapan, kalau main game dari kecil, Dari kecil? didikan papa. Nah, kalau streaming itu dari SMP, SMP? karena job desk sih, karena pekerjaan. Jadi bukan Ah, niatan, "Gue mau jadi streamer nih," oh enggak sih. enggak. Itu karena job desk-nya segini, kayak, "Gue bayar lo untuk streaming," gitu. Heeh. Jadi coba deh gitu. Berarti kalau dari SMP udah lama juga ya? SMP udah lama, iya udah lama. Tapi Hmm. mama nggak ngomel tuh? Kan biasanya kan gua aja ya sebagai cowok itu main game aja SMP itu dimarahin terus loh sama Mmm, nyokap loh. mhm. Mbak Simon gimana? Mamanya Mama di sini ngomel lagi. nggak? Mama di sini. Sebenarnya dulu tuh pas SMP, karena main game kan pulang sekolah belajar atau les, jadi bisa Mhm. mainnya tuh malam. Mhm mhm. Dan biasanya kan anak tongkrongan malam ya. Iya. Ada sampai di satu titik orang tua tuh sampai mengeluarkan, kata-kata mutiara gitu. Kata mutiara tuh kayak, "Cindy, kamu ini mau jadi apa? Kamu tuh udah kayak gitu kan." Terus aku bilang, "Aku mau jadi orang sukses," Iya. gitu. Jadinya lebih kayak ngebuktiin orang tua kan wajar punya niat Mhm. khawatir, Betul betul. apalagi kan disekolahin mahal-mahal, kalau nggak jadi, ya kasihan juga kan orang tua. Cuman aku ngebuktiin bahwa aku bisa nih bagi Mhm. waktu, aku bisa juara kelas, bisa berprestasi di luar sekolah pun dan kuliah hingga sekarang, tapi semua dengan main game. Jadi kalau misalnya Cindy kenapa-napa nih, itu bukan karena game, justru karena game itu membuat Cimon yang sekarang, dan itu semacam life balance sih. Justru kalau gue lepas game nih, Heeh. Bisa mungkin kuliah gue keteteran kali, ah, gitu, atau pendidikan gue keteteran, cuman semuanya kembali ke prioritas sih. gila ya, gua aja SMP diultimatum loh sama orang tua. "Lu milih main game, belajar, apa keluar dari rumah?" Terus akhirnya keluar? Enggak, Oh enggak? semuanya gua ambil. Gitu. Iya, Heeh. karena gimana ya, menurut gue itu main game itu pelampiasan stres nggak sih Bener menurut lu? bener bener. Iya, Mhm jadi mhm. kalau misalnya ya kan orang beda-beda hobinya ya, Mhm yang mhm. pelampiasannya yang lain-lain mungkin kita lebih ke game. Iya Nah, bener. kalau menurut Mbak Simon ya, Mhm kalau landscape gaming di Indonesia tuh mhm. industrinya tuh kayak gimana sih, Mbak? Jujur aku ikutin industri e-sport Indonesia tuh dari Dota sih. Jadi dari Mhm. SMP Dota kan, mmm, pas si Kenny main, Iya, bahkan pas si betul. siapa ini yang R7 main di Dota Iya, tuh masih di RRQ, masih ada Kenny, Acil, semuanya dari kalau nggak salah PG Barracks PG gitu loh, ya, PG Barracks dulu. anjir nostalgia gue lu ngomong gitu. Dari zaman-zaman masih ada Damar, maksudnya Iya orang-orang iya. yang dulu main game, ih gue temenan sama pro player nih, Iya kaget juga yang sekarang udah ke mana-mana. iya. Kalau dibandingin dulu, e-sport Indonesia jauh berkembang sih industrinya. Tentu karena dibantu, mungkin kalau Dota dulu PC ya, nggak Mhm. semua orang tuh punya PC. Iya sih, bener. Heeh, jadi paling berkembang pesat tuh era Mobile Legends sih memang eranya dari Just No Limit yang dulu semua game di TA. Oh iya, Iya, bener semua di bener bener TA. bener semuanya di TA. Jadi memang industrinya berkembang pesat terutama sejak mobile game tuh masuk, Oke. gitu. Berarti kalau menurut Cimon sendiri, Mhm landscape gaming di Indonesia itu mhm. sekarang lebih porsinya lebih besar di mobile kayaknya ya? Besar di mobile. Tapi memang bener sih, harga smartphone itu lebih Iya, terjangkau. bener bener bener. Iya. Nah, kalau misalnya ini nih, kan banyak nih stigma yang bilang Mhm. game itu kan buat anak cowok, Mhm mhm ya mhm. kan? Mhm. Kayak ya masih banyak lah yang bilang kayak, "Wah, cewek itu nggak cocok jadi gamer," dan Mhm. lain-lain lah. Mhm. Nah, kalau Mbak Simon sendiri ngelihat hal itu gimana sih? Ya dengan ya kita lihat sekarang kan gamer dan streamer cewek itu kan makin naik. Mhm. Mbak Simon sendiri itu gimana sih? Eee
Kalau dibilang seolah dunia game itu masih melekat pada cowok, memang masih. Kalau dibilang bisa membuka semua mata manusia di dunia ini untuk mengatakan game itu bisa cowok cewek itu susah. Jadi lebih ke lingkungan sih. Kalau menurut aku justru lingkungan aku sekarang banyak juga perempuan-perempuan yang main game juga. Ibaratnya kalau bilang main game itu hanya untuk cowok, itu sama halnya kayak memasak tuh hanya untuk wanita. Iya. Padahal sekarang yang bisa masak justru banyakan cowok nggak sih? Setuju. Iya kan? Setuju. Gue di rumah sama Iya istri gue lebih banyak masak daripada istri gue. Nah, Iya. suami gue juga gue suruh masak. Suami gue suruh masak gitu kan. Iya, jadi kalau dibilang game itu hanya untuk cowok, ya nggak juga. Banyak juga perempuan yang boleh terjun main game, tapi kalau ditanya melekat banget pada dunia cowok, ya itu suatu stereotip yang emang sulit untuk dirubah sih. Iya. Cuman ya perubahan dimulai dari diri kita sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dari Mbak Simon sendiri ya, kan sekarang itu ya bisa dibilang ya streamer itu kan gamer ya, cewek, wanita itu kan lebih nggak terjun ke dunia apa ya, profesional gitu lah. Kalau misalnya gue lihat juga kan ya jangankan di Indonesia lah, di dunia itu kan turnamen-turnamen yang apa ya, yang profesional itu yang ceweknya itu sedikit. Kalau Mbak Simon sendiri yakin nggak sih landscape-nya itu bakal berubah kayak nanti dalam beberapa tahun ke depan liga-liga wanita itu ya liga wanita aja. Liga gaming yang untuk cewek itu bakal booming gitu. Bisa booming. Sebenarnya dari segi logika atau statistik aja perempuan tuh lebih banyak dari pria kan. Betul. Jadi sebenarnya it's a matter of time aja. Tapi kembali lagi ke prioritas ya. Misalnya untuk kembali ke kompetitif itu semua butuh waktu dan konsistensi. Dan yang kedua dari providernya. Kayak tim-tim besar itu atau penerobosnya ini mau nggak menerima wanita. Karena kan nggak banyak tapi nggak sedikit juga yang mau kasih kesempatan buat tim ladies nih. Kalau Betul. sekarang kan yang naik itu kayak GPX, itu kan semuanya emang pro player banget ya. Dulu Betul. kan EVOS kalau nggak salah ya. Ada RRQ juga. Sebenarnya lebih mau nggak sih industri ini kasih kesempatan ke para wanita yang memang mau fokus ke sana, yang emang mau meluangkan waktunya di bidang kompetitif. Itu aja sih. Jadi a matter of time aja, waktu aja. Berarti intinya tuh sebenarnya wanita juga ingin ya turun di turnamen-turnamen Banyak pasti. profesional gitu. Berarti ya hambatannya yang tadi itu ya. Iya, Berarti seperti emang tadi. PR-nya masih banyak ya untuk membuat apa ya liga wanita yang profesional tuh Iya. masih banyak ya. Oke. Kalau menurut Mbak Simon nih, apa aja sih yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang biar mereka tuh bisa mencapai level yang oke lah kita nggak usah ngomong profesional gamer gitu. Jadi tapi menjadi seorang gamer yang bisa dipandang gitu sama pemirsanya gitu. Dipandangnya ini kita ngomong objektif aja ya. Iya. Dipandang itu bagaimana dulu? Memang ada dua ya. Satu, bagi aku penampilan atau wajah itu modal. Baik ke pria maupun wanita. Siapa sih yang nggak suka lihat cowok ganteng? Siapa sih yang nggak suka lihat cewek cakep gitu kan? Betul. Jadi pertama, kalau mau dipandang dari fisik bisa. Itu instan ya, fisik. Kedua, personality. Jadi mungkin memang ada yang kayak kita lihat, nih orang dari fisik B aja gitu loh. Atau mungkin tidak memenuhi beauty standard lah ibaratnya. Tapi dia punya persona, atau yang sekarang lagi naik tuh VTuber ya. Itu kita Betul. nggak ada fisiknya bahkan. Iya, gue jadinya Iya nggak kan? pernah ngeliat gitu. Nggak pernah ngeliat kan? Kok bisa suka main gepeng-gepeng gitu kan? Tapi itu persona gitu. Jadi emang daya jualnya tuh antara fisik atau persona lu gitu. Kalau ditanya apa persiapannya, itu tadi lu mau menonjolkan fisik lo atau lo menonjolkan persona lu gitu. Jadi kembali sih kamu mau menunjukin apa? Persona itu udah termasuk skill ya kayak, oke gue nggak cakep tapi gue jago nih. Tapi sekarang yang dilihat kan kompetitif tuh, maaf bukan kompetitif kompe ya, Iya, kayak kompetitif, kompetisi persaingan Iya. besar gitu ya. Ya zaman sekarang banyak yang cakep, banyak yang jago, banyak yang mana, cuman di balik semua itu nggak ada yang bisa jadi diri lo. Gak bisa jadi diri lo, dan misalnya gue mau copas si A nih, si A ini cakep, oke gue dandan, gue cosplay. Dia jago, gue tiap hari training nih. Bahkan gue bisa lebih jago dari dia, bisa lebih cakep dari dia, tapi gue belum tentu bisa jadi dia. Karena rezeki sih. Kayak misalnya gue bisa copy lo, gue bisa copy paste lo, tapi gue gak bisa ngerebut rezeki lo. Semua orang gak ada porsinya gitu. Iya sih. Kebanyakan kayak streamer-streamer sama YouTuber yang gue ikutin juga
gue lebih mementingkan kayak personal dan Iya. skillnya sih sebenarnya. Tapi kalau Mbak Simon sendiri Mhm. ngasah skillnya itu biar Mhm. bisa sampai level segini tuh berapa lama sih gitu? Dan effortnya tuh sehari itu main Mhm. game berapa jam gitu? Kayaknya kalau skill kayak jadi kompetitif atau pro player sih enggak ya. Maksudnya aku nggak Mendekati ada lah. waktu, nggak ada waktu buat tiap hari latihan gitu atau main game. Cuman kalau effort kali ya, Mhm. effort untuk membagi waktunya itu emang udah diasah dari SMP. Mhm. Jadi ikut dulu sempat ikut Jakarta 48, terus sama Oke. SMP SMA itu emang diisi waktunya dengan les musik sama acting, Mhm. modeling. Jadi emang semuanya tuh udah bekal dari dulu. Sekarang tinggal diasah aja bagi waktunya gimana. Jadi lebih ke effort yang ada itu bekal yang aku udah siapin dari dulu dengan orang tua juga gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir gue soal stereotip ya. Iya, Kalau Mbak Simon sendiri nih, heeh, melihat apa ya, pandangan Mbak Simon mhm, itu biar stereotipnya itu mhm, ngubah kayak gaming itu cuman buat cowok itu mhm. harus seperti apa sih, Mbak? Yang cewek main game aja. Oh gitu? Yang cewek main game aja. Maksudnya untuk ngubah stereotype biar nggak hanya cowok yang main, ya tunjukin kalau lo cewek juga mau main game, ya main game aja. Dan, lebih kepada apa ya, mungkin kalau lo main game, ya misalnya nggak hanya sekedar main game, lo bisa mulai berkarya, entah itu Mmm. buat konten, Mhm. entah itu streaming, atau nge-YouTube. Sebenarnya justru ini lebih ke sasarannya ke perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan ya. Iya iya. Kayak untuk mengubah stereotype itu sendiri ya, semua dimulai dari lo, dari diri lo sendiri gitu. Game yang pertama Mhm. lo mainin apa? Ingat Kalau nggak? kompe ya, Mhm. kalau Nggak Kompas Kopeh sih, belum kompe, nggak maksudnya ya lo pertama kali terjun ke dunia heeh, gaming tuh gamenya tuh apa sih pertama kali? PS1 ya? PS1, tapi kalau terjunin ke e-sport, ke Heeh, kompe, ya Dota sih, Dota. heeh. Dulu suka main apa? Pakai karakter siapa? Zeus, Zeus? heeh. Oke. Gue dari dulu main DK soalnya. Oh iya? Iya, nggak pernah nggak bisa main gue selain main DK gue nggak bisa. Oh, Tapi kalau ngelihat apa ya, perkembangannya mhm, perkembangannya dari game PC ke mhm, mobile, mhm, itu lo merasa instan nggak sih switch-nya atau lo merasa kayak, waktu ada game mobile mhm. lo masih tetap lebih prefer PC tapi karena makin lama makin banyak orang yang main di mobile akhirnya lo terdorong atau gimana? Mmm, lebih ke komunitas sih. Mmm, Dulu komunitas gue kan anak-anaknya PC abis. Cuman lama-lama emang yang PC beneran abis temennya. habis? Heeh, jadi malah Oh, beralih ke mobile. Jadi sebenarnya bukan ngikutin trennya heeh sih, heeh tapi heeh. emang udah nggak ada teman main lagi nih, dan Mhm. bahkan servernya atau find match-nya udah sulit. Jadi Oh, lama-lama, ya udah deh coba mobile dan ternyata banyak game seru juga di mobile, iya sih gitu. makin lama makin banyak. Mhm. Tapi kalau misalnya ditanya nih, game PC atau game mobile? Atau game konsol? Oh, Lebih prefer yang mana? lebih mahal PC. Lebih mahal. Heeh, Tapi nggak maksud gue, heeh, emang menurut lo karena game PC itu mhm, ya okelah selain, lu udah punya PC iya, mahal gitu, heeh, apa sih yang menjadi kekuatan dari game PC? Atau mhm, misalnya kayak game mobile itu kan sekarang, lebih banyak MOBA ya mhm, kan yang mhm, mainnya multiplayer mhm, online. Terus apakah game PC itu ya lebih menawarkan ke storytelling atau apa mhm. gitu sebenarnya yang membuat lu lebih akhirnya prefer ke PC itu apa sih sebenarnya? Itu sih tadi udah dijelasin karena banyak ini, banyak pilihannya. Iya Lu di iya. PC mau main apa aja ya tinggal buka Steam gitu, tinggal Mhm. buka, Riot, ya maksudnya banyak pilihan kalau PC. Kalau mobile kan, ya ibaratnya mau ngajak teman main, lo main apa? Paling jawabnya kalau kalau nggak PUBG Mobile, Mobile Legends. Mhm. Itu aja, jadi HP tuh untuk main itu aja. Tapi kalau di PC, "Oh gue mau main Tarkov nih, gue mau main COD Warzone, atau Mhm. gue mau main game-game horor lainnya." Semua kan di PC ada ya. Iya Jadi sih. bagi gue sih, PC justru nggak akan mati. Cuman pasarnya memang mungkin tidak bisa mengalahkan mobile, Tadi gitu. sebut-sebut soal game horor, Ya, suka main game horor juga? suka. Apaan aja tuh gamenya? Kayaknya lebih yang ke multiplayer sih. Heeh, Kayak misalnya kalau Dread dulu Out? Dreadout, tapi Mhm. itu kan nggak multi ya. Iya bukan? Oh Fesify, oh main juga? Fesify, Oke Dead by Daylight, oke. apa yang apa namanya itu yang Chainsaw Killer, yang baru banget di Steam, sama apa ya, game-game yang bisa multi-multi sih. Kalau yang solo, tadi sih Dreadout main sih, Iya itu karena game Indonesia kan, iya iya jadi support, iya. gitu. Nah
Kalau ngomongin soal game Mhm. mobile nih, yang sekarang lagi lu mainin tuh, yang lagi lu fokusin tuh apa, dan itu lo udah sampai rank mana sih? Mobile Legend Mobile Legend? Mobile Legend. Ranknya apa sekarang? Ranknya Glory, Glory. sampai Immortal. Nggak bisa deh kayaknya push Immortal, nggak bisa deh. Karakter Glory. favoritnya apa? Karakter favoritnya ini Banteng. Banteng. Kalau sebutin warnanya ntar aneh, politik. Jadi mending Banteng, si Oke. Minotaur. Tapi bukannya Hmm. susah ya main pakai itu? Tapi sekarang gue lagi belajar Kufra. Oh, Kufra Kufra juga. tuh bisa Oke. tembak nyamuk. Jadi mending pakai Bang Minotaur. Tapi kan yang Oke. next sekarang Florian. Terus gue suka Florian gara-gara kayak itu loh, tren di TikTok kayak the player terus the hero-nya Florian gitu. Oh, oke. Tapi kalau lagi main game mobile sama game PC, Mm-mm. itu lebih banyak mana sih? Kalau misalnya kita ngomongin dari Mbak Simone aja ya. Temennya tuh lebih banyak di mobile atau di PC sekarang? Beda circle. Oh, beda circle. Beda Oh, circle. berarti circle-nya banyak dong. Iya, jadi jangan bergantung sama satu circle. Ntar kalau mereka nggak bisa atau mereka tendang lo masih ada teman lain Oh, gitu. iya. Nggak boleh bergantung sama orang 100% gitu. Tapi lebih sering mana? Circle game mobile atau PC? PC sih, PC. sama anak-anak dulu lah, sama yang dari aku bocil SMP sampai sekarang awet gitu. Masih? Masih. Aduh, ini pertemanannya hebat banget Iya. kalau di game ya. Nah, kalau apa ya? Kalau misalnya main game itu kan adaptasinya itu kadang-kadang orang lama ya. Ya Mm-mm. oke lah, kayak gue dulu dari Dota terus pindah ke Mobile Legend. Itu gue Iya. harus belajarnya agak lama. Kalau Mbak Simon tuh belajar buat menguasai, nggak harus semua ya. Menguasai sampai misalnya satu hero lah lo bisa mainin dengan lancar, itu berapa lama sih kira-kira? Kayaknya kalau berapa lama nggak tahu ya, kayak sampai sekarang tetap dimaki-maki sama teman-teman Oh gitu ya. gitu. Iya, tetap dimaki-maki gitu. Cuman maki-maki itu di pelan-pelan menurun. Jadi kalau ditanya berapa lama sebenarnya kayaknya tergantung hero-nya sesulit apa deh. Oke. Kayak Mobile Legends, ya Kufra nih lama nih. Kalau si Minotaur cepet lah. Cepet. Kufra nih lama nih. Masih kayak teman-teman, gue Kufra ya tuh kayak lah napas. Jadi kayaknya tergantung dulu hero-nya apa gitu. Oke, soalnya gue sampai sekarang nggak bisa move on dari Dota. Gue nggak bisa sampai sekarang, sampai detik ini gue nggak bisa main Mobile Legend. Justru lebih gampang Mobile Legends dibanding Dota. Iya ya. Iya lebih gampang Mobile Gue Legends. nggak bisa. Mobile Legends tuh nggak beli kurir. Terus tuh nggak pencet dulu biar kurir datang ke lo kan. Kayak Iya lagi. iya kan? Iya lagi. Iya kan? Sih. Dan itemnya menurut gue lebih gampang sih. Cuman kenapa gue nggak tahu deh. Gimana caranya? Lu punya tips nggak sih biar kayak ya gue kayak gamer yang udah ngelotok di satu game itu biar bisa belajar cepat pindah ke game lain itu gimana sih gitu? Kayaknya cari circle baru deh. Gitu. Cari teman baru. Jadi kalau teman lo di Dota ya ngajarin lo Dota, tapi teman lo di Mobile Legends ngajarin lo Mobile Legends. Oke. Gak ada sih teman gue yang emang lagi main Dota terus dia main Mobile Legends sih enggak ya. Enggak ya? Jadi kayak misalnya di Dota temannya misalnya Mawar. Kalau di Mobile Legends nama teman gue Daisy gitu loh. Jadi beda gitu. Iya sih. Kayak circle gue aja kali yang terlalu toxic biar gue gak lepas dari Dota gitu. Jadi gak mau ngajarin kali. Iya sih ya. Bagus. Ya gak bagus dong, kan gue juga mau menikmati game lain. Ya coba dari Mobile Legends ketemu teman baru gitu. Iya sih. Nah, kan salah satu alasan orang juga males main game itu kan dari device-nya ya. Oh iya, Nah, pasti. kalau dari pandangan lo sendiri gimana sih? Apakah lo kalau misalnya mau jadi seorang gamer yang oke lah, kita nggak usah ngomong levelnya Shroud dan lain-lain lah, yang ya setidaknya bisa berkompetisi di ajang nasional lah. Menurut lo itu mereka tuh harus ngeluarin modal yang puluhan juta kah beli PC, atau misalnya beli handphone yang belasan juta kah gitu? Menurut lo gimana? Ini kayaknya pengalaman teman-teman gue aja ya, yang gue kenal yang pro player ya. Enggak sih, tapi memang device yang memadai bakal memaksimalkan skill lo. Itu satu, apalagi kalau lo emang pengen pro player nih, salah satunya kan sekarang lebih ke punya nama nggak sih, punya koneksi nggak sih. Sedangkan kalau lo pengen punya koneksi atau nama, ya lo nge-stream, lo nge-YouTube, lo cari circle gitu kan. Jadi kalau ditanya berpengaruh apa, ngaruh apa enggaknya tergantung lo mau ngapain. Kalau lo mau have fun, main aja gitu ya, nggak mau berkarya tanda kutip ya di bidang ini, ya nggak apa-apa pakai yang seadanya. Tapi kalau lo mau berkarya,
pengen buat nama, ya memang harus mengeluarkan modal. Harus punya modal lah ibaratnya. Setidaknya proper lah ya, nggak usah yang terlalu Iya. over tapi setidaknya Iya, proper lah gitu. Tapi kalau Mbak Simon ini mhm, tertarik nggak sih untuk ikut turnamen-turnamen mhm. nasional gitu? Turnamen Ciki kali ya? Padahal kayaknya gue nggak kasihan teman-teman gue gitu. Cuman kalau ditanya di beda universe kali ya. Kalau gue Asik. bukan dokter kali ya. Bisa karena jujur banget bagi waktu untuk main lagi tiap hari. Teman-teman gue banyak yang jago, Mhm. jujur jago. Tapi kalau mau disandingkan jadi pro player Hmm? dengan skill mereka yang sekarang tuh nggak bisa. Karena memang mereka terikat waktu dengan profesi ya. Ya, ya. Cuman gue yakin kalau mereka drop out nih dari kedokteran, bisa aja sih kayaknya gitu. Ah, satu sih ini pertanyaan cuman Mhm. mungkin agak sensitif ya. Oh ya nggak apa-apa. Kan di dunia kayak YouTuber Mhm. atau streamer itu kan ada aja lah ya oknum ya, kita sebut oknum ya, yang suka ya secara verbal atau perilaku yang melecehkan gitu. Mmm, Kalau Mbak Simon sendiri pandangan soal itu gimana sih? Dan mhm, pernah nggak kena sampai ada orang yang parah dan bagaimana cara Mbak Simon mhm. itu ya menghadapinya gitu? Sebenarnya kalau ditanya pernah atau enggak sering sih. Sering? Kayak baik saat lagi nge-YouTube Mhm, atau maksudnya saat streaming ya, mhm, atau saat kemarin misalnya sempat podcast tempat lain atau berkonten tempat lain tuh lagi di-up, banyak juga kolom komennya nggak enak dibaca. mmm, Bahkan sampai di titik nyerang via DM aku mhm, atau email aku, sampai yang paling parah dulu ada yang kayak mati aja gitu. Jadi dapat email malam-malam suruh mati segala macem, udah sering gitu. Cara nanggepinnya ya nggak ditanggepin sih. Maksudnya nggak semua tanggapan tuh lo mesti reply. mmm, Kadang dengan lo diem tuh suatu tanggapan. Dan mungkin dari sisi profesi juga sih, dunia medis itu kan keras ya. iya, iya, Heeh, jadi dengan ditempa mentalnya di rumah sakit dan di entertainment pun, mhm, mentalnya kebentuk. Jadi lama-lama gue hiraukan aja sih. Cara nanggepinnya lebih ke, mmm, ingat aja nggak semua harus di-reply, lo boleh tegas, tapi jangan sampai kepancing sampai membuang waktu, mhm. tenaga, energi, jangan sih. Dewasa aja gitu. Kalau pemain toksik gimana? Kan ya lo Wah, kan biasa lah kalau misalnya kita mhm, main ya bersama kayak orang lain kita mhm, nggak kenal, nggak sama lagi sama circle kita kan mhm, kadang-kadang kan ada juga ya pemain toksik. Nah, mhm, lu pernah nggak ngalamin dan lu pernah sampai segimananya sih mhm. diserang sama pemain toksik ini? Kayaknya kalau toxic cuman dia keluarin Kebun Binatang gitu ya, karena hype banget nih, tegang banget Iya, nih. iya. Gue santai sih, kayak bagi gue itu hanya cara lo mengekspresikan hype game-nya. Mhm, Tapi kalau sampai nge-blaming, apalagi kalau lagi MPL nih misalnya, mhm, banyak kan mhm, komen-komen kayak, mhm, "Ih tim ini telor lah," gitu kan. Bagi gue kalau misalnya gue yang hadapin seperti itu, kalau itu teman semabar mhm, dan memang mengganggu teamwork ibaratnya, apalagi kita main game yang bertiga, berempat, mhm. berlima, tinggalin sih, gue Tinggal. tinggalin. Kalau emang gue deket banget sama nih orang, biasa gue tegur, kayak, "Lo mending jangan kayak tadi deh, gini gini." Tapi kalau misalnya emang nih orang ditegur berkali-kali, diajak ngobrol nggak bisa berubah, ya udah ditinggalin aja sih gitu. Tapi menurut lo itu budaya toksik itu bakal hilang nggak sih kalau 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 ngelihat ya kan yang namanya game kompetisi itu pasti kan gesekannya Mhm, banyak ya. mhm. Menurut lo gimana? Ya itu tadi, karena gesekan yang banyak nggak akan hilang. Nggak akan hilang, karena yang namanya kompetisi nggak hanya di game sih, di dunia Iya. kerja, di dunia entertainment. Sebenarnya gaming ini kan jatuhnya entertainment ya. Mhm, Selama ada persaingan, bakal ada gesekan, dan tiap ada gesekan pasti ada toxic. Jadi nggak bakal hilang, tapi kita bisa kendalikan gitu. oke. Nah, selain jadi streamer, gamer, Mhm. terus dokter, dan mantan finalis Putri Indonesia ya, Iya. kesibukannya Mbak Simon apalagi sih? Ada nggak kayak apakah entah cosplay kah atau Mhm. misalnya nyanyi kah? Ada nggak? Kalau gue nge-wibu Oh, sama ibu. K-popper. Oke, Heeh, heeh. Jadi memang cosplay sih. cosplay. Mungkin cosplay sama kalau K-pop dance cover. Mmm, Kadang kalau nyanyi cover sesekali karena, jujur device-nya kurang proper ah. dan memang gue minder kali ya, banyak banget yang bertalenta di nyanyi, tapi kalau di nari sama cosplay ya bisalah, bisalah gitu. Nah, kalau cosplay itu Mhm. karakter favorit lo siapa? Kayaknya dari anime Sword Art Online deh, Sao.
Dulu sukanya Alice sama Oh, Asuna. Alice sama Asuka. Oke. Kenapa? Kalau Kayaknya boleh tahu. kayaknya karena Sao itu game anime pertama yang gue suka banget. Oh, Dan ya kan mereka awalnya tuh semacam MMORPG ya. Gue betul. suka banget kayak teringat sama zaman-zaman Tree of Savior, Ragnarok. Iya, gue jadi Aduh, kayak game tua ya. iya game tua. Jadi pas nonton mereka seneng banget. Iya. Kalau sekarang kan kayaknya lebih ke Tower of Fantasy atau Genshin Oh, kan. Genshin deh. Mirip-mirip. Jadi pas nonton mereka tuh nostalgia. Terus lihat Asuna sama Alice tuh kayak badass banget, bukan Iya. cewek menye-menye gitu lah. Iya. Jadi Setuju. suka banget sama mereka gitu. Tapi Simon juga Mm-mm. ngikutin anime gitu. Enggak. Ngikutin anime? Lagi nonton apa sekarang? Sekarang sebenarnya lebih ke ini sih yang lagi ongoing aja. Boleh disebutin nggak apaan aja? Kalau yang ongoing kayak Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Jujutsu no Kaisen. Itu keren sih. Karena kan lagi arc-nya si Gojo gitu. Iya Bisa sih. ikutin gak sih? Ikutin. Iya, tapi aku ngomong kayak gak nyambung. Nyambung, cuman nyambung. gue lagi nahan. Oh gitu. Durasi ya? Durasi. Nungguin 5 episode Oh, gitu. iya. Lanjutin. Iya, Jujutsu Iya. Kaisen. Ternyata banyak juga ya hobinya ya. Nah, ngomongin soal hobi. Gimana nih cara Simon itu bisa membagi waktunya antara bekerja, bermain game, terus sama keluarga dan me time. Itu gimana cara ngaturnya sih? Gua aja yang istilahnya kerjaannya bebas aja susah ngatur waktunya. Sebenarnya kalau bagi waktu, aku memang ada kayak buku kecil, kayak buat timetable. Jadi emang misalnya seminggu ini mau ngapain. Kalau belajar, memang prioritas aku dari dulu pertama tuh sekolah, pendidikan. Jadi yang namanya main game dan lain-lain kalau bisa di akhir pekan. Kalau sekarang karena puskesmas aku nih, misalnya kasih contoh jadwal aku. Puskesmas aku Senin sampai Sabtu masuk, tapi Sabtu kelar setengah hari. Ya udah aku kerja kalau bisa sekelar puskesmas di weekdays atau di weekend. Streaming aku usahain 3 kali seminggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Main game juga di akhir pekan, sisanya belajar sama bekalin konten gitu. Jadi kalau bagi waktunya lebih ke buat timetable harus ditulis. Harus ditulis? Karena kalau cuma kita ketik, ini tergantung sih. Cuma bagi aku muscle memory itu lebih nempel kalau kamu nulis. Jadi tips pertama buat timetable sih paling benar. Tapi kalau emang bukan tipe yang nulis, ada juga orang seperti itu, bisa dijadwalin di HP juga nggak apa-apa. Itu sih. Tapi balik lagi nih ya ke mama sama papa. Sekarang kan Mbak Simon udah, ya kita nggak bisa bilang udah masih anak-anak lagi, karena kan udah mulai dewasa gitu kan. Masih nggak sih mama papanya itu ngomel, kamu kok main game terus gitu, nggak sama keluarga, atau misalnya kamu nggak takut dapat pacar apa gitu? Enggak sih, jujur kalau game udah nggak pernah di komen sih, karena udah percaya. Dalam artian mungkin gue tahu batasan gue tuh, dalam artian kayak nih gue udah kebanyakan nge-game deh. Ya gue harus belajar. Orang tua tuh udah percaya gue udah bisa tahu prioritas gue mana. Prinsip gue dalam hidup yang penting pendidikan nomor 1. Karena bagi gue game itu bisa game over. Tapi pendidikan tuh tidak akan pernah mati. Jadi memang pasti selalu ada masa ilmu pengetahuan selalu berkembang. Jadi makanya orang tua percaya aja gue bisa bagi waktu, gue punya tanggung jawab lah gitu terhadap diri gue sendiri. Berarti yang paling pertama itu lo harus bisa membuktikan ya ke orang tua kalau misalnya, oh iya dengan gue main game gue bisa mempertahankan nilai gue dan lain-lain. Terus sekarang bisa ngomong kayak, ih kalau nggak main game gak ada uang, gak ada uang jajan nih gitu. Iya benar. Nah, pertanyaan terakhir nih sebelum kita nutup podcast kita hari ini. Ada nggak saran dan pesan nih buat teman-teman ya gamers wanita lain lah, biar mereka tuh bisa mengembangkan konten mereka kayak ya mungkin kayak Mbak Simon atau misalnya lebih lagi lah gitu. Ada nggak? Kalau tips and triknya sebenarnya mulai dulu. Mulai dulu. Gak usah banyak mikir, karena kadang being a perfectionist itu sama halnya jadi procrastinator. Kayak ini belum perfect, lama-lama tunda gak jadi, atau kelamaan minder. Jadi kayaknya gak usah kelamaan mikir, upload aja, gak usah khawatir sama angka. Karena jujur kalau target lo angka, dengan zaman sekarang yang banyak persaingan, itu malah buat lo berhenti atau bahkan gak mulai. Jadi konsisten aja. Kalau emang sibuk banget, setidaknya mungkin seminggu lo berapa kali gitu upload atau streaming. Ibaratnya jangan sampai lo mati. Karena pasti yang namanya era lo naik turun tuh ada masanya masing-masing. Yang penting bagaimana caranya
lo tuh tetap hidup walaupun redup lampunya gitu. Oke, Gitu nah sih. gitu loh sahabat tech yang terutama yang cewek nih ya, yang mau jadi streamer atau Mhm, gamer, yang pertama itu lakuin dulu lah, mhm, terus yang kedua konsisten ya, iya, dan yang ketiga jangan lupa juga terus belajar dan membuktikan diri mhm. biar orang tua kalian tuh nggak ngomel-ngomel. Iya, Iya, bener bener. bener. Nah itu tadi pembahasan kita soal gamer, dunia gaming, dan wanita bersama Cindy Monica. Nah kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau saran nih, siapa nih bintang tamu yang berikutnya yang pengen kalian lihat di TikTok ini, kalian bisa langsung ke kolom komentar di bawah ini ya. Segini dulu podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya.